Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Malik Fajar. Di sini izinkan saya di sini untuk membuat video untuk nilai UAS saya, yaitu mata kuliah TIK dan Islam. Izinkan saya sini untuk membahas 4 hal, yaitu yang pertama ada positif negatif teknologi informasi, yang kedua itu memilih informasi, yang ketiga ada cara atau unsur-unsur yang harus dihindari dari informasi, yang keempat ada unsur-unsur komunikasi yang akan dihubungkan dengan intrapersonal dan juga interpersonal. Dari keempat unsur tersebut akan dihubungkan dengan beberapa dalil-dalil dan juga opini saya. Yang pertama itu kita mulai dari positif negatif teknologi informasi. Nah, kalau untuk positif dan negatif pasti banyak sekali positif dan negatifnya. Bila ada positif yang banyak, maka juga ada negatif yang banyak juga. Untuk positif tersendiri di sini, teknologi membawa perubahan, membawa suatu device atau membawa suatu sistem yang memang merubah tatanan perilaku umat manusia, yang memang tujuannya itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tujuan awalnya di situ. Nah, untuk unsur negatifnya di sini, karena memang semakin banyak kebebasan, semakin banyak upaya-upaya kita manusia sebagai makhluk Allah yang memang tujuan itu untuk berkembang. Di sini memang suka salah digunakan, bahwa teknologi di sini suka dibuat atau digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang keji atau maksiat. Banyak sekali contohnya, itu kita menyebarkan hoax, kita menyebarkan berita-berita fitnah, kita membuat gaduh, kita membuat semua cara, pokoknya dari pembunuhan, dari penipuan. Di situ teknologi sangat berperan pastinya. Nah, di samping itu memang banyak positif-positif yang memang kita dapat dari teknologi. Salah satu contohnya itu dengan adanya online shop, dengan adanya beberapa transportasi online. Di situ kan mempermudah umat manusia untuk mengembangkan dirinya dengan cara memakai sistem-sistem tersebut. Nah, di samping itu memang pasti juga banyak penjahat-penjahat yang memang dia berada di bidang online tersebut, bahwa memang mereka menginginkan keuntungan di dalam sistem tersebut. Jadi memang kalau kita membahas positif dan negatif di sini itu sangatlah banyak. Dari saya telah sebutkan tadi, itu merupakan salah satu contoh, salah satu beberapa bagian yang memang itu turut serta dalam andil positif dan negatif teknologi informasi, yang dimana kita sebagai umat muslim itu menyikapinya harus dengan sabar yang pertama, dan juga harus dengan bijak. Karena dengan sabar dan bijak, maka kita bisa melihat sisi mananya kebaikan dan keburukan dari efek teknologi tersebut yang membawa kita ke dalam sistem seperti ini, yang dimana-mana memang kita sudah melakukan dengan online, dengan teknologi. Terutama saat ini ya, memang kita diharuskan untuk belajar dari rumah, semuanya dari rumah pokoknya. Dan disinilah teknologi turut andil dalam memberikan hal-hal positif dalam kehidupan manusia. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu memilih informasi. Bahwasanya kita memang umat muslim, sebagai umat muslim ya, harus bisa memilih informasi-informasi mana yang baik dan mana yang buruk. Dan untuk memilih informasi itu kita mempunyai 6 poin ya, 6 poin. Di sini banyak sekali. Itu ada al-qasas, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada al-hikmah, ada tabayyun, ada mau'izah hasanah, ada lain. Nah, kita bahas satu persatu agar kita bisa mengimplementasikannya. Yang pertama itu ada al-qasas atau al-naba al-haq, yang artinya itu berita benar. Berita benar di sini bahwa kita memang sebagai umat muslim harus menyampaikan informasi berita yang benar dan mempunyai kredibilitas yang tinggi, serta kita juga harus tabayun terhadap berita-berita tersebut.
Tabayun dalam arti di sini adalah meneliti terlebih dahulu berita-berita mana yang baik, mana yang buruk. Dan di saat kita menyampaikan berita ini harus dengan kata-kata yang baik. Dan itu juga terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya itu bawalah berita-berita yang benar dan telitilah terlebih dahulu berita tersebut agar kita jangan sampai seperti termasuk orang-orang golongan-golongan fasik. Nah, di situ bahwa memang terutama umat Islam ya mengajarkan bahwa kita harus menyampaikan berita-berita yang benar dan baik. Dan di saat kita menyampaikan informasi tersebut, kita harus mengambil hikmah di dalamnya atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari informasi atau dialog tersebut. Yang selanjutnya itu ada mauizah hasanah. Mauizah hasanah di sini adalah nasihat atau pelajaran-pelajaran yang baik. Di saat kita mengumpulkan informasi, di saat kita memberikan informasi, di saat kita berdialog dengan orang lain, kita harus bisa memberikan nasihat di dalamnya. Harus memberikan pelajaran-pelajaran yang baik berupa kutipan-kutipan yang memang bisa diambil dari beberapa cerita di dalamnya. Dan selanjutnya itu ada lain. Lain ini artinya lembut. Lembut di sini artinya adalah di saat kita menyampaikan berita secara langsung maupun tidak langsung, secara tatap muka maupun tidak, kita harus menyampaikan berita tersebut dengan lembut. Dengan penyampaian yang baik, maka orang-orang akan bisa menerima dengan baik pula. Nah, di saat kita memberikan informasi atau membeli informasi, kita bisa lihat dari kebenarannya, kita bisa lihat dari informasi tersebut mengandung pelajaran atau tidak, mengandung hikmah atau tidak, apakah berita tersebut atau informasi tersebut mengandung nasihat yang baik, apakah berita tersebut mengandung unsur-unsur amar ma'ruf nahi munkar yang memang mengajarkan kebaikan dan menjauhi atau mencegah dari segala kemungkaran, yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 110 di situ. Bahwa memang amar ma'ruf nahi munkar itu perlu dalam memilih informasi. Kita sebagai umat muslim terutama memang harus bisa memilih informasi. Ambillah yang baik-baik dari berita tersebut, dari informasi tersebut, dan jauhilah atau cegahlah atau hindarilah dari perilaku-perilaku atau informasi-informasi yang membawa dusta, seperti itu. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu menghindari informasi-informasi yang mengandung dusta atau mengandung keburukan. Kita sebagai umat muslim di sini harus bisa menyikapi informasi mana yang baik, mana yang benar. Jadi untuk poin ketiga ini kita dikhususkan untuk menghindari informasi yang mengandung keburukan. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama syariah, yang kedua itu ada suuzon, yang ketiga ada tajaas atau gibah, yang keempat itu ada buhtan atau. Nah, dari keempat unsur ini kita berikan satu persatu. Yang pertama itu ada syariah. Syariah di sini artinya itu adalah memicu peperangan atau pertengkaran. Hindarilah semua informasi, semua berita yang mengandung unsur adu domba. Dan yang kedua itu ada suuzon. Suuzon di sini artinya itu prasangka buruk. Ya, dan untuk suuzon, gibah dan juga buhtan atau fitnah di sini saling berkorelasi dan juga saling berhubungan satu sama lain. Untuk suuzon berprasangka buruk. Nah, di sini kalau kita memang menulis berita atau membawa berita itu dengan prasangka buruk, maka di dalamnya itu ada berita fitnah di dalamnya. Dan di situ pasti ada berita untuk mencari kesalahan orang lain. Berarti itu juga termasuk dalam tajaas atau gibah. Ya kan? Di antara tiga ini saling berkorelasi sangat kuat. Dan untuk suuzon tersendiri di sini itu ada pada surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa memang kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat muslim harus menghindari prasangka buruk dan mencari kesalahan orang lain. Berarti di sini ada korelasinya dengan gibah, yaitu mencari kesalahan orang lain. Dan yang selanjutnya itu ada fitnah. Nah, fitnah di sini yang pastinya kita sudah tahu lah ya, bahwa memang informasi yang harus kita sampaikan itu tidak boleh mengandung fitnah. Karena pada Quran surat Al-Baqarah ayat 191 artinya itu fitnah
itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hindarilah dari keempat unsur tersebut agar kita bisa membawakan atau membaca berita-berita yang baik, dan hindarilah ke unsur 4 tersebut agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dalam membaca berita, dalam memahami segala pengertian-pengertian, memahami segala kontroversi yang ada di dalam berita tersebut. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu unsur-unsur komunikasi dihubungkan dengan komunikasi intrapersonal dan juga interpersonal sebagai kita umat muslim tentunya. Di sini ada 5 indikator atau 5 unsur. Yang pertama itu ada komunikator, yang kedua ada pesan atau info, yang ketiga ada komunikan, yang keempat ada efek dan tanggapan, yang kelima itu ada media di sini. Nah, dari kelima ini kita breakdown satu persatu. Komunikator di sini adalah pembicara. Kita sebagai umat muslim seharusnya memang harus berbicara yang baik. Bukalah pembicaraan dengan salam. Di situ rahmat Allah akan menyertai kita semua, karena memang kita sebagai umat muslim diwajibkan salam terlebih dahulu untuk membuka pembicaraan. Nah, untuk komunikan di sini atau penerima pesan, memang sebaiknya itu kita harus bisa menanggapi pembicaraan dari sang komunikator tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa menanggapi, sudah memberikan efek timbal balik terhadap pembicara, maka berdialog tersebut akan bisa memberikan info dan pesan yang baik. Nah, dan di sini kita perlu media. Nah, media di sini sangatlah bermacam-macam. Kalau kita berbicara tentang TIK, kita berbicara tentang online dan offline. Berarti media di sini ada media offline dan online. Nah, untuk media offline berarti kita itu adalah tatap muka. Tatap muka di sini adalah kita bisa berdialog secara langsung, mata ketemu mata, bahwa media offline ini memang sangatlah penting dalam kehidupan, karena memang sehari-hari kita harus berbicara dengan manusia yang lain, bersosialisasi. Nah, oleh karena itu kita hubungkan dengan interpersonal di sini, bahwa memang komunikasi terhadap orang lain itu harus disampaikan dengan baik, harus ditanggapi dengan baik dan memberikan pesan-pesan yang baik di dalamnya. Dengan medianya itu apapun saja, mau offline mau online, dengan pembicara yang baik dan penerima informasi yang baik, maka dan pesannya juga yang baik, maka saya kira dialog tersebut atau penyampaian informasi tersebut akan membawa kebaikan untuk keduanya ya, untuk komunikator dan komunikan. Nah, kalau dihubungkan dengan intrapersonal di sini adalah penyampaian pesan terhadap diri kita sendiri dan juga feedbacknya terhadap kita sendiri, bahwa yang artinya di sini itu kita harus menyampaikan informasi atau pesan-pesan yang mengandung kebaikan terhadap diri kita sendiri, baru kita masuk ke dalam interpersonal, yaitu kepada orang lain tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau kita sudah bisa berbicara dengan diri kita dengan baik, maka kita juga akan bisa menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain dengan baik pula. Nah, dan media di sini itu berperan sangatlah penting, karena bila tidak ada media, maka tidak ada pula komunikator dan komunikan. Kalau di offline itu kita bermedia dengan tubuh ya, dengan gimik wajah, dengan gerak tubuh. Di situ perannya media offline. Dan kalau online kita sudah bisa lakukan ya dengan video call, dengan free call dan segala macam. Disitulah media online melakukan tugasnya. Nah, untuk interpersonal dan intrapersonal sendiri di sini kita sudah bisa jelaskan bahwa intrapersonal itu kita berbicara kepada diri kita sendiri dan feedbacknya adalah kepada diri kita sendiri. Nah, kalau interpersonal yaitu kita memberikan feedback ke orang lain dan memungkinkan kita mendapatkan feedback dari orang lain tersebut. Kurang lebihnya saya kira itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.